Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Sabara Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana men-setting kaki-kaki atau pin dari IC microcontroller dari keluarga AVR. Salah satunya adalah Atmega 16. Langsung saja kita praktek, kita buka langsung. Kalau kalian yang sudah menginstal, silakan langsung buka saja Proteus 8-nya. Kemudian kita ambil IC nya, kita pilih pick device, kemudian kita ketikkan kata kuncinya Mega 16. Kalau sudah muncul, kita tinggal klik 2 kali saja supaya masuk sini. Kemudian kita coba cek, di sini sudah keluar benar. Kita perbesar. Nah, di sini ada banyak kaki. Untuk Atmega 16 ada 40 kaki, dimana untuk akses input dan outputnya cuma terdiri dari 32 kaki. Yang 32 kaki tersebut terbagi atas 4 bagian, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara men-settingnya, kita butuh komponen lain. Kita ambil yang pertama adalah komponen resistor. Kita klik 2 kali, masuk. Kemudian kita ambil sebagai indikatornya sebuah LED. Nah, kita ambil LED yang punya animasi berwarna kuning. Sudah masuk. Kalau sudah cukup, kita silang saja. Kemudian kita mulai merangkainya. Kita ambil resistor terlebih dahulu di sini. Kemudian sebuah LED-nya. Di sini ada anoda dan katoda, tergantung mau active low atau active high. Di sini kita bikin active high, maka akan kita hadapkan ke arah sana. Kemudian kita bikin 2. Oke, sudah. Dan kita hubungkan kaki-kaki IC port C0 dan port C1. Jadi kaki pertama bit 0 dan bit 1. Kita sambungkan. Kemudian karena ini active high, maka butuh ground supaya bisa menyala. Dan jangan lupa nilai resistornya kita ganti. Kalau terlalu tinggi akan menahan arus sehingga LED-nya tidak menyala. Dua-duanya kita ganti 300 ohm. Sudah selesai untuk merakit rangkaian sederhananya. Jangan lupa untuk di save. Ini sudah di save, berarti saya pakai save project as. Nah, kita ambil namanya input output set, IO set. Nah, namanya IO set. Kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal membuat programnya. Kita buka CodeVision AVR nya. Kalau sudah kalian buka, akan muncul halaman baru seperti ini. Tinggal kita bikin 2 file. Yang pertama adalah project, kemudian yang kedua source. Kita ambil yang pertama, yaitu kita bikin projectnya. Pakai ini langsung aja, create new file or project. Kita pilih project, no, kita namain IO set. Kita save. Kemudian di si compilernya jangan lupa untuk dicarikan Atmega 16 nya, sesuai Atmega 16. Kemudian yang lain biarkan default apa adanya. Ini akan kita setting kalau ketika kita berhadapan dengan data
Kalau belum, masih seadanya, kita nggak usah setting dulu. Kita klik OK. Nah, ini sudah terbentuk projectnya. Tinggal kita masukkan yang kedua, file source-nya masih until, berarti belum ada judul, jadi harus kita save. Maka kita tulis terlebih dahulu include library dari Mega 16, kita masukkan sini, kemudian kita save. Ini tadinya until date, sekarang kita bikin io set biar sama, biar kita panggilnya masih ingat. Io set, save. Nah, ini udah masuk, tapi masih di luar project, maka kita harus masukkan dia ke dalam projectnya. Caranya project, konfigurasi project, io set. Saya ulangi, project, kemudian configure. Nah, kemudian kita add, kita cari filenya io set. Nah, ini sudah masuk, kita OK. Nah, udah masuk ke dalam. Kemudian baru kita lanjutkan mengcoding. Kita ambil dari sini aja langsung, void main void. Kemudian kita cari loopnya untuk eksekusi berulang-ulang. Nah, while. Oke. Apa adanya seperti ini, kita coba compile. Ada informasi, biasakan baca dengan teliti. Ada satu error, no warning. Kalau ada error, kita lihat di bagian error. Di sini ada warning. Nah, di bagian error ini kita klik, maka kita akan tahu di bagian mana yang error. Di baris kelima, di sana disebutkan ekspresinya salah ya, maka ini harus dikasih kondisi supaya bisa jalan. Maka kondisi 1 high, maka dia akan eksekusi. Kita build langsung. Nah, ini nggak ada error, berarti bisa kita masukkan ke dalam IC rangkaian yang tadi. Kita kembali ke Proteus, kita klik 2 kali. Ini kita save dulu, barangkali lupa. Kita masukkan namanya io set. Mana pin. Nah, ini dia. Oke, saya save lagi biar nggak usah bolak-balik mengisi, jadi auto sudah ada terisi terus. Kemudian kita nyalakan. Tanda biru ini maksudnya adalah 0, ini juga 0, maka perlu kita set di bagian program supaya ada isinya. Maka kita kembali ke sini, kita kasih nilai type C nya, kita gunakan biner terlebih dahulu, 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, kemudian kita setting bahwasanya DDBC type C itu akan kita setting menjadi output. Tuh, ada 2 lampu, jadi saya setting port atau bit pertama dan bit kedua itu sebagai output. Nilainya masih saya kasih 0, harusnya belum menyala, harusnya tidak ada error. Oke. Nah, langsung kita ke bagian Proteus lagi, kita matikan. Oke, kemudian kita nyalakan kembali. Nah, ini masih 0, jadi harusnya memang mati. Supaya menyala, maka kita kasih nilai
satu-satu. Lupa, belum dikompil. Oke, compile build. Nah, ini kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Nah, nyala semua karena nilainya sudah disetting 1 dan 1. Meskipun ini nilainya 1, kalau ini masih input maka nggak bisa menyala. Kita coba 00, berarti artinya dia inputan bukan outputan. Kita build. Oke, kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Ya, dia sebagai inputan, makanya dia nggak bisa mengeluarkan isi dan nggak menyala. Nah, sekarang kita coba ke hexa. Kalau ini binernya, maka kita coba alihkan ke hexanya. OC sama dengan 0 X, nanti 0, satu angka dari ini mewakili 4. Nah, ini saya kasih komen, kemudian saya pisah. Nah, ini 4, berarti ini 0, kemudian ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1, jadi dia nilainya 3. Ini baru isinya saja. Nah, kita biarkan saja ininya. Saya jadikan out lagi. Kita langsung compile dan build. Oke, kemudian harusnya menyala. Kita matikan, kita nyalakan. Nah, harusnya menyala. Nah, sekarang yang di bawah juga kita rubah supaya jadi hexa. Kita copy aja ini biar cepat. Isinya sama karena atas dan bawah juga sama. Ini saya kasih ini. Oke, kita compile langsung. Harusnya menyala, masih menyala harusnya. Harusnya masih menyala. Oke, siap. Sekarang kalau kita rubah yang atas jadi 1, berarti artinya sini juga 1. Harusnya yang menyala 1. Oke, kita matikan, nyalakan, menyala 1. Tapi kalau dalam rangkaian seharusnya nggak menyala defaultnya. Ketika kita menyalakan IC on, harusnya mati defaultnya. Baru setelah ada pemicu kayak tombol dan lain sebagainya, maka baru menyala. Makanya lebih baik defaultnya maka harusnya 0. Ini 0, ini 0. Nah, tanpa ada coding di sini maka harusnya 0. Tidak ada error. Sekarang kita nyalakan. Nah, mati. Defaultnya 0. Nah, rangkaian ini tinggal bisa dikembangkan dengan ditambahi sebuah tombol untuk mengendalikan ini hidup atau mati. Kita akan bahas bagaimana cara menambahkan tombolnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.